Sal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Pernah Sayyidina Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, bagaimana engkau mengingat kematian? Ia jawab, aku hidup hari ini, saya tidak menunggu lagi saya hidup besok. Subhanallah. Artinya betapa selalu dia ingat kematian. Karena kenapa orang bergelimang dengan dosa? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa orang korupsi? Karena orang tidak ingat mati. Kenapa orang dagang merubah liter timbangan? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa orang selingkuh-selingkuh? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa orang nipu istrinya? Karena dia tidak ingat mati. Ditanya Umar, bagaimana engkau mengingat mati ya Umar? Dia bilang, kalau aku hidup pagi saya tidak menunggu lagi hidup sore. Begitu juga Utsman ibnu Affan. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu. Ali berkata, saya mengingat mati kalau berkedip mataku saya tidak tunggu lagi terbukanya. Artinya karena selalu kematian yang menghantui dia sampai dia tidak berbuat maksiat. Karena kematian yang selalu dia ingat, dia mesti berbuat kebaikan sebanyak mungkin, bekal untuk akhirat. Karena dunia ini hanya transit. Kata Rasulullah SAW, kita baca dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kalian di dunia ibarat turis, ibarat tamu, ibarat perantau. Turis, tamu, perantau tidak lama itu. Dia akan melanjutkan perjalanan. Dia mau pulang karena dia hanya tamu. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan hitung-hitunglah dirimu sebagai calon penghuni kubur. Semua ini camat semua, termasuk saya, calon mati. Dan calon itu pasti. Kalau orang calon haji belum tentu jadi haji. Calon nikahan belum tentu nikah. Calon pejabat belum tentu pejabat. Tapi mati pasti. Nah, coba merenung sejenak, seperti apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah. Ya Allah, kata Rasul, ya Allah, semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Maksudnya apa binatang khimar? Ternyata binatang khimar itu tidak pernah sakit. Kalau mau mati biar sementara bawa barang, jalan-jalan langsung rebah, mati. Itu namanya mati khimar. Sampai Rasul berkata, semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Artinya Rasul menghendaki sakit-sakit dulu. Maka di akhir hayatnya Rasul itu sakit-sakit. Penyakitnya sakit kepala, tapi bukan corona. Hari Senin sakit, hari Senin wafat. Jadi sepekan. Hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu semakin keras, hampir tidak salat sunat duha. Saking peningnya kepalanya. Dia coba bertelekan untuk berdiri. Begitu bertelekan untuk memaksa dirinya bangun salat duha, pingsan Rasulullah. Pingsan. Sadar bertelekan, mengulangi seperti yang tadi, pingsan lagi. Begitu sadar, Rasul minta supaya dibasahi kepalanya. Rasul melakukan salat duha. Besoknya, Kamis, Jumat, Sabtu, hampir tidak memimpin salat subuh.
Rumahnya Rasulullah satu dinding dengan masjid. Yang Bapak pernah lihat di makamnya Rasul di Masjid Nabawi di Madinah, itu kuburnya, itu makamnya, itu juga rumahnya. Kalau begitu kecil, betul, sangat kecil. Dindingnya masjid, disitulah dia taruh atap pelepah kurma. Dan itu juga atap pelepah kurma sangat rendah, sehingga kalau dia salat di dalam, datang angin, terkadang atap itu menyentuh kepalanya. Saking rendahnya itu atapnya. Itu rumahnya. Makanya ada sahabat berkata, itu yang berkata tidak ada salat sunat sebelum Isya, karena ada hadis dia baca, ada keterangan dia baca, berkata sahabat, saya tidak melihat Rasulullah salat sunat sebelum Isya. Ini kata sahabat. Betul, karena satu dinding rumahnya dengan masjid. Dindingnya masjid itu juga dindingnya Rasulullah. Sehingga kalau Bilal bin Rabah sudah azan, dia salat di sebelah di rumahnya. Sesudah salat dia melangkah masuk masjid. Begitu melangkah masuk masjid, diqamat, langsung mimpin salat. Amat kecil rumahnya Rasulullah. Hari Sabtu itu sudah mau terbit matahari, belum salat subuh. Karena menunggu orang, Rasul jalan dari rumahnya masuk masjid. Itu kuburnya dulu kan di luar masjid itu. Nanti perluasan masjid baru masuk di dalam masjid. Berkatalah Rasul, Aisyah, istrinya, Aisyah, sampaikan abamu, biar dia yang memimpin salat subuh. Saya semakin lemah. Maka Sayyidah Aisyah memberitahu Rasulullah, abahnya, abah, kata Rasul, abah yang memimpin salat subuh. Kata Abu Bakar, tidak, engkau lebih duluan Islam daripada saya. Kata Abu Bakar, kalau begitu Utsman. Kata Utsman, tidak sanggup saya. Kalian saja berdua tidak sanggup, apalagi saya. Mungkin yang paling pantas memimpin kita salat adalah Ali. Karena Ali adalah menantunya Rasulullah. Dan Ali adalah adik sepupunya Rasul. Ali, mimpin kami salat. Kata Ali, saya yang paling muda di antara kita. Kalian yang pantas memimpin salat. Baku dorong-dorong jadi imam. Kita baku dorong-dorong jadi imam karena suara kita tidak bagus. Kalau ini suaranya pada bagus, tapi dia tidak mau. Maka tidak ada pilihan lain, menangis semua. Kedengaran di sebelah. Coba kalau seandainya rumahnya Rasul di sebelah, menangis di sini pasti kedengaran. Sampai Rasul berkata, Aisyah, kenapa mereka pada menangis? Belum salat subuh Rasul, tidak ada yang berani jadi imam. Kata Rasul, panggil Ali, papa saya ke masjid. Maka dipapa, satu kiri satu kanan, Rasul masih memimpin salat subuh. Ya Allah, menjelang wafatnya tidak sanggup lagi. Biar dipapa juga tidak bisa. Biar dipapa, mau dipapa lagi tidak bisa, tidak bisa lagi, tidak bisa. Matahari sudah hampir terbit, tidak ada pilihan lain. Tampillah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Begitu berdiri Sayyidina Abu Bakar di depan, berat tangan ini untuk terangkat takbir, karena dia hanya menangis sejadi-jadinya. Karena menangis Sayyidina Abu Bakar, menangis semua jamaah. Kapan salatnya ini orang pada menangis? Begitu angkat tangan takbir, terputus-putus suara itu. Karena menangisnya lebih banyak dibanding baca ayat. Ya Allah, detik-detik wafatnya Rasulullah. Hari kewafatannya hari Senin. Kejadian lagi seperti kemarin, tapi rupanya Rasulullah agak membaik kesehatannya, agak membaik. Dia jalan sendiri menyeberang ke masjid tanpa dipapa.
dan langsung naik di mimbar. Begitu naik di mimbar, Rasulullah bercucuran air matanya, membasahi pipinya. Karena Rasul mendengarkan mimbar itu menangis. Kalau orang berkata, kenapa mimbar menangis? Pokoknya percaya sajalah, mimbar nangis. Bukannya dalam ayat ada bahwa yang kering, yang basah, yang gerak, yang diam, semua itu bertasbih, berzikir. Rasul dengar mimbar itu menangis, maka Rasul menangis. Mimbar itu berbicara dan Rasul tahu memaknai. Mimbar itu berkata, ya Rasul, saya amat senang kalau engkau menginjakkan kakimu kepadaku, tapi saya tahu engkau sudah tidak lama lagi. Nangis Rasul. Lalu Rasul menyampaikan pidato terakhirnya. Taruhlah kalau kita memaknai, taruhlah kalau kita membahasakan. Sekalian para sahabatku, sekalian umatku, adakah di antara kalian yang pernah saya tempati minjam? Tolong angkat tangannya, saya akan menyelesaikan. Maka salah seorang sahabat angkat tangan, ya Rasul, 30 liter gandum engkau pernah pinjam kepada aku dan engkau belum bayar. Langsung ada jamaah balik ke belakang lalu berkata, wah, kau diam, sebentar saya selesaikan. Apa ini? Tidakkah kau lihat Rasul itu semakin lemah fisiknya, nagih lagi. Dia bilang, kan dia minta sendiri. Maka saya sampaikan bahwa 30 liter gandum belum dibayar. Jadi Rasul itu yang dimakan saja terkadang dia pinjam. Nah, kalau kita berkata kenapa Rasul miskin seperti itu, bukannya kalau orang semakin dekat kepada Allah rezeki memburunya. Rasul yang tidak mau. Seandainya Rasul mau kaya raya, gunung di Madinah siap jadi emas. Bahkan gunung itu berbicara, ya Rasul, maukah engkau kalau aku jadi emas untukmu? Sampai gunung itu namanya Jabal Zahab, gunung emas. Sampai sekarang namanya gunung itu Jabal Zahab. Tapi kata Rasul, udah. Jadi kalau orang berkata kenapa Rasul miskin padahal dia sangat dekat, Rasul tidak mau. Dan itu rumus, siapa orang yang memburu akhirat pasti dunia memburunya. Dan siapa orang yang membunuh dunia belum tentu akhirat memburunya. Maka genggamlah dunia, genggamlah akhirat. Dunia mencarimu, tapi menggenggam dunia belum tentu akhiratmu ikut. Rumus itu. Makanya tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Ngurus masjid, Allah yang ngurus kebutuhanmu. Tinggal niat yang mau diperbaiki. Setelah itu berkata lagi Rasul, masih ada yang pernah saya mentempati minjam? Adakah di antara kalian yang pernah saya marahi? Marahi juga aku, biar lepas utangku kepadamu. Aku malu di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di Padang Mahsyar kalau di sana aku ditagih. Maka tagih saya sekarang. Adakah di antara kalian yang pernah saya pukul? Pukul juga aku sekarang, biar lepas utangku kepadamu. Salah seorang sahabat namanya Ukasyah mengangkat tangan. Ya Rasul, saya pernah dipukul oleh Rasul. Kata Rasul, terima kasih Ukasyah mengingatkan kepadamu. Padahal itu Rasul tidak sengaja mukul itu Ukasyah. Cuma ontanya mau dikasih jalan, maka dia ajukan cambuknya kena di samping. Hanya persoalan itu. Maka kata Rasul, oh Aisyah, kedengaran di sebelah karena satu dinding masjid. Itu cambuk yang sering saya pakai di peperangan, kasih Ukasyah biar saya bayar utangku kepadanya. Berkatalah Aisyah, oh ya Ukasyah, sampai hati kah engkau memukul Rasul dalam keadaan sakit seperti itu?
Sampai hatikah engkau memukul Rasul dalam keadaan lemah fisiknya seperti itu? Aku saja istrinya yang engkau pukul, yang engkau cambuk. Jangan Rasul, saya saja. Kata Rasul, tidak ya Aisyah, istriku. Hukum akhirat berlaku, siapa yang berbuat mesti dia yang dapat. Istri adalah istri, suami adalah suami. Maka cambuk itu diberikan Ukasha. Ukasha ambil betul itu cambuk. Merah mukanya Sayyidina Abu Bakar, langsung berdiri. Oi Ukasha, di mana itu pemikiranmu kau taruh? Tidak cintakah kau kepada Rasul? Masa engkau mau memukul Rasul dengan keadaan seperti itu? Fisiknya semakin lemah. Nih tubuhku jadi gantinya, jangan tubuhnya Rasul. Kata Rasul, Abu Bakar duduk. Berdiri Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu jin saja takut sama dia. Jin. Berkata Abu Bakar, Ukasha, mulai tumitku sampai kepalaku, silakan kau pilih bagian mana yang engkau mau pukul. Asal jangan kau pukul tubuhnya Rasul. Saya tidak sanggup melihat. Kata Rasul, duduk Abu Bakar. Umar duduk. Umar duduk. Hukum akhirat berlaku. Berdiri Utsman, berdiri Ali, semua disuruh duduk. Semakin menangis orang di masjid. Seandainya kita hadir pada waktu itu, pasti kita juga emosi melihat itu Ukasha. Berkata Hasan Husain, cucunya Rasul. Kata Hasan Husain, Ukasha, tahu kan saya cucunya Rasulullah. Saya ibarat biji matanya Rasulullah. Saking cintanya Rasul kepada aku, biar Rasul sementara pidato, khutbah, kadang turun dari mimbar, dia pergi peluk saya, dia cium saya, bahkan terkadang dia gendong saya naik di mimbar. Artinya adalah saking sayangnya Rasul kepada cucunya. Nah sekarang, tidak usah kakekku kau pukul, saya saja cucunya. Memukul saya sama memukul kakekku. Kata Rasul, tidak sama nak. Kakek adalah kakek, cucu adalah cucu. Biarkan dia memukul saya. Ayo Ukasha, mendekatlah. Maka Ukasha semakin mendekat, semakin merhapat. Meskipun cambuk di tangannya dan gemetaran tangannya. Kata Ukasha, ya Rasul, demi keadilan. Dulu waktu saya dicambuk oleh Rasul, saya tidak pakai baju. Maka saya ingin buka juga bajunya, biar adil. Ya Allah ya Rabb, seakan-akan runtuh masjid karena suara tangisan melihat karakter perilakunya Ukasha yang kelihatannya nekat. Ayo Rasul buka bajunya. Maka Rasul buka bajunya dengan pelan. Rupanya begitu kelihatan tubuhnya yang amat indah. Ukasha melemparkan cambuknya lalu loncat peluk Rasul. Dia cium Rasulullah, mukanya dia gosok di situ di dadanya Rasulullah. Baru berkata, alhamdulillahirabbil alamin, mukaku yang hina ini, kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah yang amat mulia. Tidak mungkin saya mau sakiti Rasul, mustahil. Apa yang kalian rasakan itu juga yang saya rasakan. Cuma saya iri. Ini panjang rambutnya tidak pernah dicukur karena pernah diusap-usap kepalanya sama Rasulullah. Sampai dia tidak mau gunting rambutnya karena ia berkata rambut ini pernah disentuh oleh Rasul. Saya iri dengan ini, pernah minum darahnya Rasulullah di Jabal Uhud. Karena di saat Rasulullah berdarah kepalanya dia yang ngisap. Lalu dia telan. Sehingga saya berpikir siang malam siang, kapan kasihan tubuhku yang bergeliman dengan dosa ini bersentuhan dengan tubuhnya Rasul. Sekarang alhamdulillah saya sudah puas karena mukaku telah rapat ke tubuhnya Rasul. Berkatalah Rasulullah, sekalian sahabatku, siapa yang ingin melihat penduduk surga, tataplah Ukasha. Ternyata Ukasha memancarkan sinar mukanya, pengaruhnya pernah sentuhan dengan Rasul. Berkatalah Rasulullah, Ali, papalah aku kembali ke rumahnya
Aisyah, saya semakin lemah. Maka dipapalah dari mimbar ke rumahnya di sebelah. Itulah namanya raudhah. Itulah namanya raudhah, taman surga. Sementara dipapa oleh Ali, Rasul berkata, Ali, engkau yang mandikan saya. Menangislah Ali. Kita ditinggalkan Rasul kalau begini. Bayangkan kalau sudah diberitahu, engkau yang mandikan saya. Jadi memang sudah siap untuk berangkat. Sampai di sebelah di rumahnya langsung dia baring tanpa bantal. Jadi biar bantalnya juga tidak ada. Lalu berkata, nak Fatimah, tutuplah pintu. Dan kalau ada tamu, sampaikan permohonan maaf dariku. Saya tidak bisa lagi melayani tamu. Kepalaku semakin pening. Maka ditutup pintu. Rupanya sebentar ada yang ketok. Rupanya yang mengetok itu adalah Israel, malakul maut. Malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua. Malaikat yang menyebabkan berpisah antara roh dengan tubuh. Begitu ketok pintu, berkata anaknya Sayyidah Fatimah, minta maaf Pak, bapakku tidak bisa melayani tamu. Pulang malaikat, pulang. Seandainya malaikat itu digambarkan manusia, berkatalah perasaannya, saya bukan datang untuk cabut nyawa, saya datang ini untuk menyampaikan karena Allah menitip salam. Bukalah kasihan itu pintumu. Maka datang lagi. Abah, datang lagi orang itu, sepertinya itu juga yang tadi. Kata Rasul, bukakan pintu, nah mungkin sangat penting. Begitu dia buka pintu, langsung roboh Sayyidah Fatimah, jatuh tersungkur. Kata abahnya, kenapa nak? Aneh Abah, saya lihat sepintas saja seakan-akan tulang-tulangku patah-patah. Siapa orang itu sebenarnya? Kata Rasul, itulah malaikat nak, yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua, menyebabkan berpisah antara istri dengan suami, menyebabkan berpisah antara roh dengan tubuh. Buka pintu biar dia masuk. Maka masuklah Israel berlutut. Dia serahkan tangannya kepada Rasul, lalu dia merunduk cium tangannya Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasul, Allah menitip salam kepadamu. Aku datang ini untuk ziarah kepadamu. Dan aku datang untuk mencabut nyawa kalau kau mau. Tapi kalau engkau tidak mau, biarlah saya pulang melapor kepada Allah. Kata Rasul, ya Israel, aku sudah amat rindu dengan Tuhanku. Karena Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Islam sudah diredai. Nikmat sudah sempurna. Maka ambillah nyawaku ya Israel. Ku pesankan kepadamu, cabut nyawaku dengan sekuat tenagamu. Kumpulkan seluruh tenagamu, lalu cabut nyawaku. Tapi di saat umatku kau cabut nyawanya, jangan engkau keraskan, jangan engkau kuatkan. Karena aku amat cinta kepada mereka. Biarlah aku menggantikan seluruhnya, kuatkan tenagamu. Tapi kalau umatku pelan-pelan, karena aku amat cinta kepada umatku. Subhanallah. Diturunkan lagi kepalanya sama istrinya karena dipangku. Karena lampunya hampir padam, minyaknya tinggal sedikit. Maka Aisyah keluar lagi mencari minyak, bukan untuk beli, untuk minjam, siapa yang kasih pinjam. Baru berkata Rasul, angkatlah kepalaku ya Aisyah, sandarkan ke dadamu. Maka dia angkat kepalanya, suaminya dia sandarkan ke dadanya. Ini menjadi pelajaran, kalau melihat orang yang sakarat, angkat kepalanya, pangku dia. Israel, ayo cabutlah nyawaku. Nak Fatimah, ambilkan aku air. Dia sangka abahnya mau minum, dia ambilkan air. Ternyata Rasul tidak minum, tapi tangannya dia turunkan di air itu. Lalu dia angkat, lalu dia usapkan ke mukanya. Dia basahi mukanya, dia kompres dirinya. Dia basahi mukanya sambil baca doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku atas sakitnya mati dan susahnya sakaratul maut.
Tolong aku ya Allah atas sakitnya mati dan susahnya sakaratul maut. Rasul itu doa. Israil, mana sahabatku Jibril? Begitu ngomong mana sahabatku Jibril, mendarat Jibril. Kata Rasul, hiburlah aku Jibril, hiburlah aku. Kata beliau, ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad sahabatku, sekarang ini ketujuh pintu langit telah terbuka luas. Seluruh para nabi, para rasul, roh-roh mereka pada berjejer di pintu gerbang. Anak bidadari, roh para salihin, ada semua rohnya orang-orang saleh berjejer, siap menjemput rohmu diantar masuk sebentar. Semakin meleleh air matanya Rasulullah. Ia berkata, kalau begitu saya tinggalkan dunia ini. Kenapa nangis Rasul? Bukankah ini berita gembira? Kata Rasul, yang aku ingat umatku kasihan. Sama kalau mama mau tinggalkan anaknya, pasti dia peluk anaknya dan berkata, oh nah, bersabar. Begini juga. Ya Allah, kejadian itu luar biasa. Dicabutlah nyawanya Rasulullah dari kakinya naik di betis, betis naik di paha, paha naik di perut, perut naik di dada. Rasulullah buka matanya. Dia lihat mukanya anaknya karena dia di sampingnya, Sayyidah Fatimah. Langsung dia ambil kepalanya anaknya, dia tarik, dia rapatkan ke dadanya. Baru dia cium anaknya Sayyidah Fatimah. Apa bedanya kalau kita mau berangkat ke tanah suci, meninggalkan anak hanya 1 bulan, kita peluk anak kita, kita cium anak kita. Ini bukan meninggalkan 1 bulan selamanya. Dia cium anaknya Sayyidah Fatimah lalu berkata, bersabarlah nak, bersabarlah. Di akhirat kita jumpa. Kata Sayyidah Fatimah, kalau kita jumpa di sana Abah, berikan kepadaku alamat di mana kita ketemu. Kata Rasul, kau cari saya di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di Padang Mahsyar. Saya ada di situ, menyaksikan umatku diperiksa dan ditimbang amalnya. Tapi di sana kan banyak orang Abah. Kalau saya tidak jumpa Abah, kemana lagi? Kau pergi cari saya di sumur Al-Kausar, karena umatku bergantian minum di sana. Kalau tidak ketemu, engkau ketitian, karena di saat akan meniti umatku selama 3000 tahun perjalanan. Di bawah titian itu api yang menghadang. Saya akan hadir berdoa, Allahumma salim, ya Allah selamatkan itu umatku, selamatkan, selamatkan. Kalau saya tidak jumpa Abah di titian itu, kemana lagi saya? Kata Rasul, pergilah engkau di hadapan Allah, saya ada di situ. Yang dimaksud di situ adalah jangan engkau berpisah 2 kalimat syahadat. Karena kapan asyhadu alla ilaha illallah musti wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersabarlah nak, karena saya tidak meninggalkan kepadamu harta. Yang saya tinggalkan kepadamu 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Bersabarlah nak. Menangis Sayyidah Fatimah, nanti berhenti menangis di saat abahnya bilang, di antara sekian anak keturunanku engkau cepat menyusul kepada aku. Baru tersenyum, baru gembira. Wafatlah Rasulullah hari Senin. Begitu wafat Rasul, daun kurma pada layu, seakan menggambarkan kesedihan. Ontanya Rasulullah, onta kesayangan, loncat turun di sumur yang tidak ada airnya. Wafat juga, meninggal juga onta itu. Sayyidina Umar pergi diberitahu di rumahnya, dia tertutup pintunya, begitu diketok pintunya langsung loncat cabut pedangnya karena dia mengira berita perang. Tapi diberitahu, langsung dia tunjuk pedang. Kenapa? Maksudnya ada perang enggak? Bukan perang. Saya sampaikan wafat Rasul. Apa? Coba ulangi kata-katamu 1 kali lagi, kupisahkan kepalamu dari badanmu. Betapa tidak sanggupnya Umar menerima itu berita bahwa Rasul wafat. Dia taruh pedangnya di pundaknya baru keluar. Kalau ada orang menangis, kumpul, kenapa pada nangis? Wafat Rasul. Siapa yang berani ngomong begitu? Coba berdiri, kupisahkan kepalamu dari badanmu. Tidak sanggup dia menerima kalau Rasul wafat. Nanti Sayyidina Abu Bakar yang memberikan takziah, yang pertama ditakziahi disuruh sabar adalah Umar.
Kata Abu Bakar Umar, sahabatku, Rasul akan tetap ada di tengah-tengah kita, tapi secara fisiknya sudah tidak ada lagi. Jatuh pedang di tangannya Umar dan langsung pingsan. Sayyidina Bilal tidak mampu lagi azan, gak bisa azan. Begitu sampai kalimat asyhadu anna Muhammad, oh ndak bisa, pingsan dia. Bahkan Bilal bin Rabah nangis, habis air mata keluar, darah yang keluar dari matanya, darah. Saking sedihnya ditinggalkan oleh Rasul. Nah sekarang di akhir ceramah subuh ini saya akan berkata, Rasul tidak pernah kita melihat wajahnya secara lahiriah, tapi tetap kita percaya dengan Rasulullah. Insya Allah di akhirat kelak kita bersama dengan Rasul. Kalau iman itu tetap ada di dalam tubuh. Olehnya itu senantiasalah berdoa agar iman ini tetap ada sampai berpisah roh dengan tubuh kita. Senantiasalah berdoa agar keislaman tetap kita pertahankan sampai roh bersih berpisah dengan tubuh kita. Jangan lupa sampaikan kepada keluarga kita supaya keluarga kita juga tetap kita bergabung di surga kelak. Bersama dengan keluarga kita, bersama dengan istri dan anak-anak kita, tetap gabung di alam sana. Dunia ini adalah alam yang sementara, alamnya alam syahada. Sesudah ini namanya alam barzah. Sesudah alam barzah adalah mahsyar. Sesudah mahsyar baru orang di surga atau neraka. Kita tidak mau masuk neraka, tapi apa usaha kita supaya kita tidak transit di neraka? Itulah sampai mari kita sama memperbaiki akidah, menyatakan bahwa kita ini adalah orang Islam, membuktikan bahwa kita Islam, lakukan syariat itu, perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada sesama. Yang masih hidup kedua orang tuanya, berbaktilah karena itu adalah merupakan keramat hidup. Kita doa. Sebelumnya saya minta maaf karena sebentar saya sudah meninggalkan Sorong, insya Allah. Selama saya ada di Sorong ini ada kata-kata saya kurang menyenangkan, saya minta maaf. Karakter perilaku saya yang tidak simpatik, saya minta maaf. Dan juga terima kasih khusus saya kepada Haji Nur sekeluarga, kepada seluruh pengurus masjid, kepada seluruh jamaah. Terima kasih menyambut saya seakan-akan saya ini adalah orang berilmu, padahal apa yang saya sampaikan itu juga belum tentu kebenaran. Olehnya itu kaji kembali. Kalau memang kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau kesalahan yang saya sampaikan itulah saya sebagai manusia biasa. Minta maaf dengan sangat dan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kita baca suratul Fatihah memohon berkahnya kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari seluruh balak dan malapetaka, balak dunia dan balak akhirat. Wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang benar di sisimu ya Allah, wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah, wa lisanan zakira, dan lidah yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, wa taubatan nasuha, dan tobat yang engkau terima ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami ya Allah kebenaran itu adalah kebenaran. Berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa berbuat yang benar. Perlihatkan pula kepada kami ya Allah kebatilan itu adalah kebatilan.
Berikan kekuatan kepada kami agar kami menghindari perbuatan yang batil itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terlalu banyak dosa kesalahan yang pernah kami perbuat ya Rabb. Dosa yang kami lakukan di daratan dan di lautan, dosa yang kami perbuat di siang hari dan di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan kami. Siapa lagi akan mengampunkan kami di lain daripada Engkau? Ya Allah, ampunkan pula dosanya kedua orang tua kami. Ya Allah, bapak kami tidak sanggup membalas kebaikan bapak kami. Dia menafkahi kami. Bapak kami seakan tidak mengenal capek, letih, lesu. Tetap dia mencari nafkah, menafkahi istri dan anak-anaknya, menafkahi kami. Kami tidak sanggup membalas kebaikan bapak kami ya Rabb. Engkaulah yang membalasnya ya Allah. Balaslah kebaikan bapak kami dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, ibu kami yang mengandung kami selama 9 bulan 10 hari, ibu kami yang menyusui kami ya Allah, kami tidak sanggup membalas kebaikan ibu kami. Ibu kami reda berpenampilan ala kadarnya asalkan anaknya bahagia. Ibu kami reda minjam kemana-mana untuk membiayai kami. Ibu kami senantiasa memeluk kami, membelai kepala kami, mencium kami, mencintai kami di atas daripada cinta kepada dirinya sendiri. Ya Allah, ibu kami tidak sanggup kami membalas kebaikannya. Engkaulah yang membalasnya ya Rabb. Balaslah kebaikan ibu kami dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami sebagai amanah darimu, kami tidak sanggup mengislamkan mereka ya Allah, anak-anak kami, kalau bukan dengan petunjuk-Mu. Maka berilah petunjuk kepada anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehat, sebagaimana solehnya anaknya Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, istri kami ya Allah, selama ini ya Allah mungkin kami pernah menganiaya mereka, menyakiti perasaan istri kami. Yang istri pernah menyakiti perasaan suaminya, suami pernah menyakiti perasaan istrinya. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan keluarga kami ya Allah ya Allah. Saudara-saudara kami, guru-guru kami, keluarga kami, semua yang mengaku beriman berislam ya Rabb, ampunkan ya Rabb, selamatkan ya Rabb dunia akhirat. Ya Allah, sekiranya kelak Engkau akan pisahkan roh dan tubuh kami, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah kalau masih ada sisa dosa kesalahan kami. Ampunkan kami, sucikan kami, lalu panggillah kami ke hadirat-Mu sebagaimana firman-Mu dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Rabb, dalam hati kami mungkin bersarang sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong dan takabur. Dengan penyakit hati itu ya Allah, kami terkadang membanggakan diri, menyombongkan diri, menganggap remeh orang lain. Kami mohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah dalam hati kami sifat-sifat kesombongan. Lalu Engkau gantikan ya Allah dengan sifat kasih sayang, agar kami mampu menyayangi sesama. Ya Allah ya Tuhan kami,
Terkadang pula kami menganiaya diri kami, menganiaya orang lain karena ingin kami mendapatkan harta yang banyak. Ya Allah, tuntun kami. Jika Engkau ya Allah memberikan rezeki kepada kami, berikanlah kami rezeki halal, barakah, mudah kami temukan. Sebagai mana Engkau ya Allah memudahkan Nabi Sulaiman mendapatkan rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pula kepadamu ya Rabb, padukan cinta kami dan cinta keluarga kami sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ya Allah, ya Rabb, perkenankan doa kami. Terima ibadah kami ya Allah. Ibadah yang wajib kami lakukan, terima ya Allah. Ibadah yang sunat kami lakukan, terima ya Allah. Puasa yang kami lakukan, terima ya Allah. Zakat, sedekah, infak yang kami keluarkan, terima ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wasahhi ajsadana, sehatkan tubuh kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Wa tsabbit imanana, tetapkan, kokohkan keimanan kami ya Allah. Wa wasi' arzakana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dekatkan kami Allah kepada kebaikan. Wa minasyarri ab'idna, dan jauhkan kami Allah kepada kejahatan. Wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, nyatakan hajat kami kebaikan dunia, nyatakan hajat kami keselamatan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, perkenankan doa kami, kabulkan ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kami kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari siksa neraka ya Rabb. Ya Allah, kami cinta Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja di dunia. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami di akhirat, di surgamu, bersama dengan Rasul kekasihmu Muhammad. Anak-anak kami, keluarga kami, satukan kami di akhirat dalam surgamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.